Bersiap, beri salam. Selamat pagi Bapak Guru dan Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? baik. Sehat? Nah, Bapak harap semua dalam keadaan sehat selalu dan penuh dengan semangat. Nah, sebelum Bapak memulai, Bapak ingin bertanya, apa ada teman kalian yang tidak sekolah hari ini? Ada Ada. Siapa? Azizi Asisi. Bapak lihat dulu. Asisi dia nomor absen berapa? 18. 18. Kenapa dia tidak sekolah? Sakit? Iya. Ya, mari kita doakan teman kalian yang sakit agar lekas sembuh dan bisa kembali sekolah seperti biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita masih tetap berdiri. Sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bapak akan pandu, Bapak pimpin di hitungan ketiga. Kalian mulai. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, Aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Nah, berikutnya Bapak akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, untuk mengingat, yang pertama, apa kesepakatan kelas kita? Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Ya, yang pertama kalian harus tepat waktu. Yang kedua, berdoa Sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, Menyimak penjelasan guru. ya, jadi kalian harus mendengarkan pada saat guru menerangkan. Kemudian yang keempat, Bertanya jika tidak mengerti. ya, jika tidak ada yang mengerti harus ditanyakan. Yang kelima, Empati terhadap sesama teman. ya, harus empati terhadap teman. Yang keenam, Jagalah kebersihan. ya, kalian harus menjaga kebersihan, terutama kebersihan kelas, kebersihan diri kalian juga. Nah, berikutnya Bapak ingin menanyakan suasana hati kalian itu pada saat ini. Nah, Bapak ingin tanya. Di sini ada Bapak memperlihatkan ada 4 gambar yang mewakili perasaan kalian. Yang pertama, perasaan senang. Kedua, perasaan kecewa. Yang ketiga, ada sedih. Yang keempat adalah marah. Sekarang Bapak mau tanya,
Siapa yang memilih gambar nomor 1? Saya. Nomor 1. Nomor 2? Tidak ada. Nomor 3? Tidak ada. Nomor 4? Tidak ada. Ya, baik. Berarti saat ini kalian semua dalam keadaan senang. Ya, Bapak juga merasa senang kalian bisa datang hadir ke sekolah untuk belajar dengan penuh semangat. Nah, sebelum kita memulai, Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan teknik stop yang berguna untuk melatih fokus kalian supaya kalian juga rileks, kalian bisa santai. Sekarang kita dengarkan, kalian ikuti apa yang diinstruksikan. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks, rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini?
mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Ya, itu tadi kita sudah melakukan teknik stop. Bagaimana perasaan kalian? Sudah lega? Sudah tenang? Sudah merasa lebih nyaman? Nah, bisa kita ambil napas panjang lagi. Nah, sekarang sebelum Bapak melanjutkan ke materi, Bapak ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran kita yang kemarin? Masih. Tentang apa itu? Tentang siklus, terutama siklus hewan. Nah, hewan apa saja yang mengalami siklus? Semua hewan mengalami siklus. Ya, semua hewan mengalami siklus. Ya, sekarang kalian tahu apa itu metamorfosis? Tahu metamorfosis itu apa? Ada yang tahu? Ya, apa? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pada hewan di setiap tahap perkembangannya. Ya, betul. Ada yang mau menambahkan? Jadi, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan pada setiap perkembangannya. Ya, sesuai dengan materi kita kali ini yang akan kita bahas adalah tentang apa? Metamorfosis. Metamorfosis hewan. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi kita kali ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat bagan siklus hidup metamorfosis dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dengan tepat. Nah, sekarang di sini Bapak mempunyai gambar. Coba kalian amati gambar di depan. Ayo, coba kalian lihat di situ. Di situ ada gambar tentang apa? Ada yang tahu tentang apa itu yang di depan? Ini adalah tentang percakapan. Nah, ini ya. Banu, lihat, sepertinya ulat ini tersesat dan kehilangan induknya. Yuk kita bantu cari seperti apa ya bentuk induknya. Induk ulat ini adalah kupu-kupulan. Kemudian dijawab lagi, loh, bagaimana bisa begitu? Bentuk tubuhnya saja berbeda, ya kan? Kenapa bisa dibilang ulat? Kok ibunya atau induknya kupu-kupu? Dari gambar di sini, hewan yang kalian lihat hewan apa? Hewan
Ada apa? Ular. Nih, nah sekarang ini Bapak tanya lagi. Pernahkah kalian melihat hewan yang bentuknya jauh berbeda dengan anaknya? Maksudnya yang dewasa dan yang masih anak-anak yang berbeda. Pernah lihat? Pernah. Apa misalnya? Ya, kupu-kupu. Kupu-kupu kalau yang dewasa dia berbentuk kupu-kupu, tetapi yang masih muda atau yang masih anak-anak dia berbentuk apa? Berbentuk ular. Itu yang masih muda. Kalau telur kan dia belum menetas. Kalau yang muda dia ular. Nah, walaupun bentuknya berbeda, nanti pada saat dewasa ulat itu dia akan berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Ya, itulah yang disebut dengan metamorfosis. Ya, jadi perubahan bentuk dia pertama ulat, dia bisa menjadi kupu-kupu karena dia mengalami metamorfosis. Nah, seperti apa siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis? Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Nah, untuk lebih lanjutnya ini. Yang pertama, metamorfosis makhluk hidup bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama apa? Metamorfosis sempurna. Ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, dia akan mengalami 4 tahap atau 4 fase. Misalnya, Bapak ambil kupu-kupu. Fase yang pertama dia berupa apa? Telur. Setelah telur itu akan menetas, dia akan menjadi larva atau sering kita sebut dengan ulat. Setelah ulat, larva ini dia akan berubah menjadi pupa. Pupa atau sering kita kenal dengan kepompong. Nih, setelah dia menjadi kepompong, maka dia nanti akan berubah menjadi kupu-kupu atau hewan yang sudah dewasa. Tuh. Kemudian pada metamorfosis tidak sempurna, dia hanya mengalami berapa fase? 3 fase. Yang pertama apa? Telur, nimfa, kemudian dewasa. Nah, yang disebut nimfa ini adalah hewan yang masih muda. Nih, dia hanya mengalami pergantian kulit, baru dia akan menjadi binatang dewasa. Ini salah satu contoh hewan tidak sempurna. Sekarang kita lanjut untuk lebih jelasnya, supaya lebih lengkap. Bapak akan memutarkan video pembelajaran. Kalian perhatikan dengan baik, kalian simak dengan baik, jangan lain-lain ya. Sekarang kita perhatikan. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah
suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernapas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan,
Belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahamanmu, cobalah jawab. Ya, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang metamorfosis. Di situ tadi dijelaskan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan juga sudah diberikan contoh metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk sebelum Bapak membagi kalian menjadi beberapa kelompok, Bapak ingin mengetahui minat dan bakat kalian dengan Bapak membagikan formulir. Silakan kalian isi formulirnya. Silakan ditulis namanya, nomor absennya, kelasnya. Ya, diisi. Silakan keluarkan alat tulisnya. Silakan dipilih sesuai minat, bakat, dan hobi kalian. Ya, silakan diisi. Jangan lupa namanya diisi nama lengkap. Yang sudah selesai bisa angkat tangan biar Bapak yang mengambil ke tempat duduk kalian. Ya. Ya, sudah. 2. Nah, ini belum dipilih yang paling bawah. Ya. Ya. Udah Pak. Ya, sudah. Pilih 1. Udah Pak. Ya, Bapak yang ambil. Udah Pak. Ya, tunggu di sini. Siapa lagi? Udah Pak. Udah Pak. Siapa lagi yang sudah?
Ya, tunggu. Ada yang belum? Ya, semua sudah. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ya, di sini ada kelompok 1. Ini dia yang memilih, yang dia suka menggambar dan mewarnai. Di sini kelompok 1 ada 6 orang. Silakan membentuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 dia ini memilih, dia senang mendengarkan. Ayo, silakan kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Ayo, dan kelompok seterusnya tadi. Ini kita mundur, ini terlalu banyak, ini terlalu lebar, cukup 2 meja. Ini mundurkan lagi 2 meja. Ini agak itu mundur, bawa ke belakang. Ya, udah cukup. Ayo duduk di sini. Itu diperbaiki dulu mejanya. Ya, ya, ada. Itu duduknya betul. Ayo. Ini di mana kelompoknya? Di sini, ya. Di sini. Kamu dulu, awas. Kamu dulu. Ini stop. Ini di sini. Ini madep ke sini. Ya, dah. Ini tasnya bawa. Ya, kamu di sini duduknya. Dah, ya, dah. Ini di sana. Di sana. Kan kosong masih itu. Ayo tarik. Ya. Ya, sudah. Nah, sekarang perhatikan untuk kelompok 1. Kelompok 1 dia suka, pilihannya adalah mewarnai. Silakan keluarkan peralatannya. Ini didorong sedikit supaya tidak lama. Sudah semua dapat? Ya, silakan bekerja. Nah, untuk kelompok ini Bapak berikan tugas menempel. Silakan. Siapa yang belum dapat? Nah, ini geser sedikit biar temannya bisa. Sudah semua dapat? Sudah. Sekarang untuk yang kelompok 2, silakan keluarkan bukunya.
silakan dilihat, geser sedikit, semua lihat. Tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ular? Ayo, lihat, perhatikan dulu videonya. Lalu bagaimana ular bisa berubah menjadi kupu? Ular Ayo, silakan yang punya gunting, silakan boleh digunting, boleh digunting. tetap berproses. Ini pakai tester ulang kali. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya, baik mengalami fase pupa atau berpokok. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau berpokok. Jangan lupa diisi nama atau kelompok mereka. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain Ini nanti ya tempel di sini nanti. Dilihat ya. Ini juga semua bekerja gunting yang ini. Ya ini. Ya ini dah potong kamu tempel nanti. Ya ini juga kamu potong tempel lah dilihat. Sini ayo. Ini biarkan, ayo. Ya nanti guntingnya gantian. Ya itu dah betul, potong dulu. Kalau kamu potong segi 4. Ya. Ini nanti pakai tester bolak-baliknya ya. Kemudian dengan cara tersebut belum menetas dalam waktu 3-5 hari. Ayo potong gunting kotak-kotaknya, masukkan di ini nanti ya. Apabila yang sudah selesai menggunting kotak kasih gantian temannya juga. Jangan lupa kasih nama. Ya di sini kasih nama. Ini kan ada. Ya kasih nama. Setelah beberapa hari, potong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Supaya cepat potong-potong dulu semua, nanti kalau tinggal ditempel. Jadinya guntingnya bisa temannya tinggal bagi yang lupa membawa. Ya yang mewarnai jangan lupa namanya. Nama kelompoknya juga jangan lupa. Jadi kakak dewasa. Mata tersebut di dalam air. Selanjutnya, dia melepas cebong atau peluru yang bentuknya serupa ikan. Cebong bernama cebong pingsan. Selanjutnya, pada cebong tubuh kaki belakang dan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor cebong kemudian cebong berubah menjadi kakak berekor. Kakak berekor masih bernapas dengan biasa. Tubuh kakak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga tertutup kakak dewasa. Setelah menjadi kakak dewasa, ternyata menggunakan sayap.
antara lain aku, lalat, dan betul. Ya gantian nanti. Buat pekerjaan kalian seindah mungkin, serapi mungkin. Selanjutnya, telur yang berhasil menjadi tumpah adalah ular yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, masa menetap berlangsung sekitar 20 bulan sampai dengan 40 hari. Setelah melewati masa tumpah, kemudian menjadi belerang dewasa setelah memiliki sayap dan reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Nah ini terlalu besar, digunting lagi dikecilinnya. Ya, ditempel dulu di kertasnya baru dibuka. Ditempel dulu di kertasnya. Mana? Ya, caranya ini nih, lihat. Bagi yang belum tahu, ayo, nih ditempel dulu. Setelah ditempel, baru ini dibuka. Nah, ya tinggal tempel nanti. Ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, kalian lihat tadi, sekarang kalian membuat ringkasan dari apa yang kalian tonton, kalian dengarkan tadi. Silakan membuat ringkasannya. Semua mengerjakan, jangan lupa isi nama, isi kelompoknya. Tanggapan. Bisa? Ini bukanya ini. Oh, ya. Oke, lepas dulu. Ini di sini tempat. Tempel tak? Ini tempat. Yang rapi.
Awas terbalik. Ya, ya itu yang rapi. Ya, ini ditekan pinggirnya. Cari sekarang yang berikutnya. Ingat ya, nama kelompok, nama kalian juga. Sudah? Nah, masih ada waktu. Ini sudah. Nah, ini nanti buat di sini rangkumannya. Yang tentang kalian tonton tadi. Ya. Ada yang bawa spidol biar lebih besar tulisannya. Mau pakai ini pakai boleh. Kamu bantu di kaki. Bantu sama samping situ deh. Kak, ini kan sudah. Bagi yang sudah selesai bisa membantu temannya. Ini tidak diwarna. Semua diwarna ya, jangan sampai ada yang hitam putih. Bantu ya temannya. Kenapa? Jadi
cerita sejarah apa gitu? Ya boleh kasih, boleh enggak. Yang penting ada nomornya. Lebih baik tidak perlu, nanti takutnya tidak cukup. Ya biarkan apa, sudah tertempel dia tidak bisa dibuka lagi, biarkan. Ini kelompok yang menempel apabila sudah selesai kotorannya disimpan dulu di kotak pensilmu biar tidak banyak sampah. Ya boleh dilanjutkan nomor 2 siapa yang nulis, nomor 3 siapa yang nulis boleh. Jangan sampai terbalik. Ya, lihat gambarnya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, kelompok 3 Sudah. Nah, kita masih menunggu kelompok 2. Metamorfosis. Sempurna dan metamorfosis. Ya, sambil menunggu teman kalian, bagi yang menggunakan plester atau menggunting, sampahnya diambil, kamu simpan dulu, boleh di tempat pensilmu, nanti supaya gampang dibuang, supaya kelasnya tidak kotor. Sudah, ingat sampahnya. Sudah? Ya, sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya, baik. Sekarang supaya kalian lebih santai, Bapak ingin mengajak kalian untuk ice breaking. Silakan kalian mencari tempat berdiri. Jangan terlalu di depan, di situ di belakang aja. Jangan terlalu di depan. Nah, di sini ya, ada di sini ya. Yang penting tidak kena temennya. Ini. Ayo. Jangan di tengah kursi, di luar. Taruh dulu di luar, nanti biar geraknya biar tidak terganggu. Sudah, siap. Ayo cari posisi dulu semua. Lihat ke depan. Ayo Bintang, sudah cari posisi, jangan terlalu dempet, nanti kena. Itu di situ bisa kosong masih. Nah, ya di situ udah. Ayo
Ayo sekarang kita melakukan ice breaking. Ikuti gerakannya. Kita lakukan bersama-sama. Ayo ikuti gerakannya. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, bapak kucing meong meong, bapak kucing meong meong, mau makan meong meong, ya makan meong meong, lagi-lagi meong meong, naik meja meong meong, lagi-lagi meong meong, naik meja meong meong. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, bapak kucing meong meong, bapak kucing meong meong, mau makan meong meong, bila makan meong meong, lagi-lagi meong meong, naik meja meong meong, lagi-lagi meong meong, naik meja meong meong. Ya, tuh tadi kita sudah melakukan ice breaking supaya kalian relax, lebih santai. Yuk kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk, sudah. Nah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dari kelompok 1, ayo siapa yang akan mewakili silakan maju. Kelompok lain, perhatikan, lihat temannya yang mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Ayo di sini supaya temannya bisa melihat. Ya, ayo semua dengarkan. Ayo silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama ada telur, yang kedua ada embrio, yang ketiga ada kecebong, yang keempat ada kecebong berapi, yang kelima ada katak muda, yang terakhir ada katak dewasa. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, sekarang perhatikan yang teman kalian buat dari kelompok 1 ini. Siapa yang tahu apa yang dibuatin? Ada yang tahu? Ya, ini adalah metamorfosis kata. Kata itu termasuk metamorfosis apa? Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Ya, metamorfosis sempurna. Ya, ini hasil karya dari kelompok 1. Warnanya juga sudah bagus, sudah mirip seperti aslinya warnanya. Ya, bagus sekali. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Kelompok 2. Ayo, siapa yang mewakili? Ayo, perhatikan. Kelompok 1, perhatikan, lihat. Ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami merangkum tentang metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis adalah perubahan bentuk pada tubuh hewan di setiap tahap perkembangannya. Nomor 2, metamorfosis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nomor 3, tidak semua makhluk hidup mengalami metamorfosis.
Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Nah, dari kelompok 2 hasil diskusinya dia merangkum dengan tadi melihat video. Jadi kelompok 2 ini merangkum tentang metamorfosis. Yang dirangkum di sini ada yang pertama adalah metamorfosis adalah perubahan bentuk pada tubuh hewan pada setiap tahapannya. Yang kedua, metamorfosis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan yang ketiga, tidak semua makhluk hidup mengalami metamorfosis. Itu dari tadi hasil karya dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan lagi. Nah, bagus. Silakan duduk. Sekarang kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Bisa maju sedikit biar bisa temennya lewat. Ya, ayo silakan kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami menempel metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama ada telur, dan yang kedua ada larva atau ulat, yang ketiga ada pupa, dan yang keempat ada kupu-kupu. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, ini adalah hasil karya menempel dari kelompok 3. Apa yang dibuat dengan kelompok 3 ini? Metamorfosis kupu-kupu. Ya, termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Ya, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna ada berapa tahapan? 4. Yaitu yang pertama adalah telur, yang kedua ulat, kemudian dia menjadi kupu-kupu. Kepompong, yang terakhir menjadi kupu-kupu. Ya, kita bentuk tepuk tangan sekali lagi. Ayo silakan duduk untuk kelompok 3. Ayo silakan duduk dulu. Ya. Sekarang Bapak akan mengajak kalian menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan kita pembelajaran kita kali ini? Ya. Metamorfosis terdiri dari 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya. Betul. Metamorfosis terdiri dari 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Sarah, apa? Metamorfosis sempurna dibagi 4 fase. Metamorfosis sempurna terdiri dari 4 fase. Ya, betul. Ada lagi? Ya. Tidak semua makhluk hidup mengalami metamorfosis. Iya, benar. Tidak semua makhluk hidup mengalami metamorfosis. Ya, Bapak kira kalian sudah pintar merangkum dan menyimpulkan materi kita kali ini. Bapak juga merasa kalian sudah menguasai pembelajaran kita kali ini. Nah, berikutnya Bapak ingin merefleksikan. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang tahu? Tentang metamorfosis. Ya. Yang kita pelajari kali ini adalah tentang metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian yang berikutnya, apa yang paling kalian sukai saat pembelajaran ini? Ayo, ya. Saya suka saat mewarnai. Ya, suka saat mewarnai. Saya suka saat Oke. lihat video. Suka pada saat menonton video yang Bapak tampilkan tadi. Ya, nih. Pada saat nonton video. Ya, pada saat ice breaking yang ada meong-meongnya itu. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang kalian sukai hal lain selain itu? Ya, boleh. Ada yang suka menonton video, ada yang suka pada saat mewarnai, ada yang suka pada saat
menonton ice breaking meong-meong. Nah, kemudian yang terakhir, di sini Bapak memiliki dua gambar yang mewakili perasaan kalian pada pembelajaran kita hari ini. Untuk A itu kira-kira gambar apa? Senang. Yang B? Sedih. Nah, saat ini bagaimana suasana hati kalian? Senang ya, terima kasih. Berarti kalian semua senang mengikuti pembelajaran kita kali ini. Tidak ada yang bersedih. Nah, untuk berikutnya, untuk melatih dan untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian menguasai pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan soal untuk kalian kerjakan. Ini soal untuk kalian kerjakan. Nanti tugas kelompoknya taruh di tengah. Nanti Bapak akan ambil. Taruh di tengah tugas kelompoknya. Nanti Bapak akan ambil. Ayo. Taruh di tengah tugas kelompoknya. Nanti Bapak akan ambil. Ayo, tugas kelompoknya taruh di tengah. Ya, ini Bapak ambil. Ini kumpul dulu. Diisi nama dulu ya. Ya, nama lengkap. Sudah semua? Ya, ini Bapak ambil. Ya, diisi dulu nama. Ada yang belum dapat? Sudah semua dapat. Silakan baca soalnya dengan baik. Ada yang sudah selesai? Ya. Sudah, Pak.
apa lagi? Udah? Siapa yang belum? Sudah semua? Ada yang belum? Ya, baik. Nah, sekarang perhatikan. Dari soal evaluasi yang Bapak berikan di sini, Bapak melihat hampir semua kalian menjawab sudah benar. Nah, apa perlu kita bahas lagi? Coba kita akan bahas soalnya ya. Nomor 1, kalian kan tentu ingat jawabannya. Apa yang kalian jawab tadi? Nomor 1, proses perubahan bentuk makhluk hidup dari larva hingga menjadi bentuk dewasa disebut apa? Metamorfosis. Yang nomor 2, gambar di samping adalah suatu daur hidup hewan apa? Yang ini udah ini? Ya, kupu-kupu. Ada yang salah? Nomor 3, capung dan kupu-kupu memiliki kesamaan pada apa? Alat geraknya. Bagaimana dia bergerak? Terbang. 4, berikut ini adalah ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti dia hanya mengalami 3 fase. Nomor 5, tindakan pelestarian hewan dapat dilakukan dengan cara apa? Ayo, kalau untuk melestarikan hewan, ada yang tahu? Ditangkap dan dijaga. Ya, dibuatkan taman atau dengan pemeliharaan hewan langka. Nah, dari yang kalian jawab tadi, kira-kira siapa yang salah satu? Ada 3 orang. Salah 2? Ya. Salah 3? Tidak ada. Salah 4? Tidak ada. Salah 5? Tidak ada. Betul semua? Ada yang siapa yang betul semua? Berapa orang betul semua? Ya, sudah lumayan banyak yang betul semua. Bagi yang kalian yang salah, Bapak harap kalian belajar lagi lebih baik agar mendapat nilai yang sempurna, yang bagus, yang nilainya sudah baik dipertahankan. Ya. Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian menyanyikan lagu daerah, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Ayo berdiri di tempat saja, di tempat duduknya. Siap? Kita akan menyanyikan lagu daerah. Yuk. Lagu si kecil. Terima kasih.
menyanyi lagu daerah Gundul-Gundul Pacul. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita akan menutupnya dengan doa. Karena di awal kita mulai diawali dengan doa, maka pada saat penutupan ini kita akhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Kita kembali bertemu besok di materi yang baru. Semoga kalian masih tetap semangat, jaga kesehatan dengan baik. Akhir kata Bapak mengucapkan salam, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kalian.